Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Presiden Stand Up Indo. Sehat Pak Jis? Sehat, Ceng. Asam lambung gimana asam lambung? Asam lambung udah, kayak gue udah ngelewatin fase itu. Emang bisa sembuh ya? Kalau gue masih minum obat terus sih. Ini mesti ngopi. Oh iya kan? Iya, ngopi paling kenceng. Apalagi kalau encing ngerokok juga. Ini kan gue milih mau ngopi apa mau ngerokok. Kayak ngerokok aja dah gitu. Oh. Ah iya. Ada dokternya bagus, gue nama Dokter Dadang. Gue kenalin dah. Ya. Sekarang dia di mana, Kuningan MMC ya? MMC sekarang di situ. Mantep sih. Sembuh. Ali Akbar dari situ tuh sembuh. Ali Akbar. Kalau anak stand up-nya. Gue paginya berasa banget Jis. Pagi. Bangun tidur. Tuh serak. Dan recovery untuk jadi suara normal itu bisa 2 jam, 3 jam setelah bangun tidur. Malamnya cek sound kali. Kok ke suara ya? Baru ini gue. Baru tahu. Kan gue ketahuannya gara-gara suara, Jis. Oh. Waktu itu gue seraknya parah, terus gue ke THT. Habis ke THT tuh diperiksa tuh pakai kamera di dalam. Endoskopi. Ya, gitu. Terus ternyata di bagian pita suara gue itu banyak bercak-bercak. Dicurigai dari asam lambung ini, Pak, katanya. Memang pita suaranya agak bermasalah, tapi penyebab seraknya itu ada bercak-bercak itu. Iya. Periksa ke si internis lah, penyakit dalam. Asam lambung ternyata. Iya. Tapi mah kalau boleh periksanya langsung ke ini, Cing. Nanti ya, maksudnya ke dokter spesialis tuh. Gue lupa gelarnya apa. Pokoknya itu belakangnya ada gastro apa gitu. Iya. Itu yang paling mantep tuh. Mantep. Pak Dadang itu, Dokter Dadang itu. Dokter Dadang. Gitu. Ngeri tuh. Iya. Profesor. Karena gue harus menyiapkan suara gue untuk stand up fest ini. Keren. Bridgingnya bagus banget. Untung mainnya nggak pagi ya? Iya. Gue main tanggal udah keluar kan? Udah. Gue tanggal 5 itu jam 19. Barengan gue tuh ada Yusril, Gilbas, Diki Divi, Bintang BT betul. Sama Erwin Wood. Si Nope headliner hari kedua. Itu lo milih gitu-gituan gimana Jis? Siapa? Lo diskusi sama siapa Jis? Kalau itu sih gue milih headliner, gue nggak diskusi. Yeah. Tapi kalau milih line up diskusi sama Erwin. Okay. Jadi Erwin tuh Erwin dan gue kita ngebagi kerjaan lah, Cing, ceritanya. Okay. Erwin akan mencari siapa nih di lingkungan anak-anak baru yang kira-kira udah pantas buat ditonton orang banyak, kurang lebih gitu. Keluarlah tuh beberapa nama, ada Bobby, ada Alma, Akim juga dari Bekasi dan macam-macam. Akim Bagil. Yeah. Keluar nama-nama itu baru dibikin lah rundownnya pelan-pelan, ngisi-ngisinya gimana. Dan di sini gue mungkin ada beberapa sesi nanti kalau teman-teman udah ngelihat di ini, Cing, di promo postingan itu tuh kayak kok ini satu sesi beda-beda sih genrenya gitu ibaratnya. Itu emang sengaja karena enaknya komedi tuh gitu, lu tuh nggak harus nonton yang lu suka doang, tapi bisa juga nih yang nggak lu suka genrenya bisa bikin lu ketawa, apalagi stand up fest kan udah pasti jaminan lah. Cing Abdel pasti ger terus pasti. Wow. Ini ada outdoor ada indoor tuh maksudnya gimana Jis? Oh iya, jadi ada 2 panggung. Oke. Karena kalau konsepnya yang gue lihat tuh stand up fest dalam ruangan memang udah paling top lighting ya ceritanya. Tapi ternyata di outdoor bisa. Itu kejadian untuk kita ke Joyland Bali beberapa kali juga tuh anak Joyland bikin sama Soleh atau sama stand up Indo. Itu dapet asal memang dikasih tempat khusus. Kita kan dulu kan di Joyland tempatnya khusus, enak banget kan tuh tempatnya. Nah yang gue bikin outdoor nih cocok kok. Kita udah pelan-pelan harus mulai meninggalkan pendapat kalau stand up itu harus bisanya di indoor ya juga bisa di outdoor asal memang dibuat dengan semaksimal mungkin, artiannya penontonnya juga emang datang buat nonton stand up gitu, terus sound systemnya juga mendukung. Jadi yang di outdoor itu dibikin buat dari siang sampai maghrib, Cing, biar itu kan kita juga ada tenan-tenan F&B, itu anak-anak juga tuh isinya tuh ada Boris gitu-gitu. Jadi
biar tenant F&B-nya juga atau activity dengan sponsor nanti juga bekerja dengan baik lah. Jadi orang bukan cuma di dalam doang ngedokem gitu. Hari pertama gue cuma buka pintu luar dulu, kita buka pintu luar, maghrib baru kita masuk ke dalam. Itu setiap hari? Hari pertama aja, hari kedua tiga kita bikin head to head sih, tapi head to head beda-beda berapa menit lah. Jadi teman-teman termilih aja yang nonton. Gue pengen nonton si ini, berarti gue standby di luar dulu. Kalau ini di dalam, karena nanti rules-nya penonton itu boleh masuk ke dalam indoor ataupun keluar ataupun ke toilet segala macem. Syaratnya ketika break sesi, artinya ketika MC naik gitu. Karena kan buat juga ngejaga kenyamanan penonton lain kan, biar nggak lalu lalang. Jadi milih aja mau yang mana nih. Kalau ini gue harus standby di pintu ini jam berapa gitu-gitu. Kalau yang di luar duduk atau diri? Di luar kalau gue sih pengennya berdiri ya, kayak nonton konser. Yeah. Jadi kalau duduk tuh hanya area F&B aja. Area F&B. Insya Allah masih kondusif sih, karena kan beberapa kali juga kita bikin acara tuh di outdoor tuh ada yang berdiri juga. Waktu stand up fest terakhir tuh di outdoornya juga orang berdiri sih. Enak juga nonton stand up berdiri tuh ternyata. Jadi penonton juga stand up. Stand up, iya. Stand up fest terakhir itu kapan nih Jis ya? 2015, iya. Bulan September. Iya. Pas Suca. Iya. Pas Suca 1 ya? Ya benar. Iya. Benar. Kok bisa lama begitu baru bikin lagi, Jis? Sebenarnya kita nunggu dari Mas Amu dari Metro TV buat ngajakin bikin lagi. Okay. Cuman kayaknya secara bisnis waktu itu amsyong banget kayaknya sesi stand up fest ini, karena mungkin juga baru berapa tahun nih Cing ya. Iya. Kita tuh berarti bikin stand up fest tuh terakhir aja baru 4 tahun tuh umurnya di 2015. Iya. Mungkin belum banyak dapat juga, tiketnya dulu masih 50.000, 75.000 2 hari gitu kan. Secara bisnis kayak kurang. Jadi Mas Amu emang gue sempat ketemu sih waktu itu pas gue jadi ketua, gue telepon, Mas gimana mau bikin stand up fest gak? Gue kalau sekarang belum bisa, kata dia. Ini hitung-hitungannya belum dapat, bla bla bla. Ketemulah. Kita kan harusnya mau bikin juga tuh 2020, kalau Encing inget tuh. Dulu mau bikinnya di Kuncit, cuman pandemi kan gitu kan. Nah, itu udah sendiri tuh bikinnya, udah nggak mau Metro. Terus 2022 abis Jambore gue tawarin lagi lah ke Mas Amu, Mas gimana gini hitung-hitungan emang belum bisa ikutan Metro TV-nya. Jadi kita bikin sendiri aja gitu. Kenapa lama itu? Karena nunggu. Mungkin kalau dulu ada yang inisiatif bikin sendiri bisa aja. Cuman kan dulu kita gantinya di stand up gunung, hutan gitu-gitu kan, Jambore. Iya. Mungkin dulu karena murah karena jadi tayangan ya, Jis. Maksudnya Metro TV bisa dapat duit dari tayangannya nanti gitu. Ya, tidak eksklusif ya berarti ya. Iya, betul. Secara orang nonton gak eksklusif kan? Iya. Sekarang nggak ada mau kerja sama TV beli jadi TV-nya? Ada beberapa TV yang ada dua TV, cuman gue lihat secara hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk aja sih. Maksudnya dari sekian banyak kita, kalau cuman dikasih sekian tuh kayaknya kayak belum deh, karena kan gue mikirnya TV kan juga nanti akan bisa ngejual lagi di rerun bisa gitu kan. Ya ini sih masalah belum masuk aja belum angkanya. Aja ya, waktunya belum cocok. Belum cocok. Semua yang penting waktunya. Betul. Karena kan gue bawa anak-anak King. Masa Cing Abdul dibayar 200.000 kan? Biasanya kan 300 kan? 2,5 mau lah. Stand up Indo 2,5. Buat stand up Indo 2,5. Dari 300. Aduh lucu banget. Iya. Berapa penampil, Jis? Kita total 100. Ntar. Kita total itu penampil ada 160. Anjir. Udah termasuk pensil alis. Banyak pensil alis di luar? Di luar. Biar jelek soalnya. Sih goblok. Enggak sih, Benora. Pensil alis 160 itu dibagi 3 rata. Berarti satu ini enggak bisa rata ya? Apanya harinya? Penampilnya? Enggak bisa. Yang bisa rata. Yang rata itu kayaknya di hari ke-2, 3. 2 ketiga aja ratanya. Karena kan konsepnya pertama luar, baru dalam. Luar nggak ada tuh. Nah hari kedua tambahannya luar dalam bareng, malamnya emang di dalam semua. Satu orang berapa menit, Jis? Satu orang bervariasi. Jadi kalau yang di outdoor gue bikinnya nggak 6 sampai 7. Kalau yang di dalam 10 maksimal. Maksimal 10. Terus kalau rata-rata 10, 1.600 menit. Iya. Nonton tawa mulu.
dibagi berapa duit tuh? Pemurahan kayaknya tiket. Biaya berapa Jis? Biaya Cing. Kita ngomongin produksi aja ya. Iya. Produksi itu aja kita udah bisa di angka, udah mah tepat Cing ya. Iya. Kita udah bisa di angka hampir mencapai 2M. Buat sekian hari. 2M ya, enggak sih, kayaknya lebih dikit ya, 2M berapa gitu. Lebih dikit. Nggak sampai 2,5 M maksudnya. Iya. 2122 lah M, 2,1. Dari mana nih duitnya Jis? Jadi Partai kan ya? bukan, bukan. Kita kan selama ini nipu orang-orang. Kalau duitnya itu sumber dayanya kita dari tiket sama sponsor. Oke. Itu di dua hal itu aja kita. Tiketnya juga nutupnya oke, sponsor juga ngebantu banget. Jadi dari situ doang uangnya. Dan nggak ada nggak ada campur-campuran lain sih. Jadi kalau dulu kan Jambore masih pakai uang kas. Nah ini mah udah tiket semua aja. Aman. Uang kas aman berarti? Uang kas aman. Uang kasnya Stand Up Indo itu miliaran juga anjrit. Banyak juga ya. Uang kas Stand Up Indo banyak banget. Iya. Banyak banget. Iya. Tapi kantor belum ada Jis. Gimana Jis? Nah kemarin Cing gue mikirnya nih kalau kita bikin kantor berkurang berapa gitu kan misalkan. Soalnya kan gue pengennya ya sama Erwin juga maksudnya ngobrol sama teman-teman. Kita ada 5 orang lah di dalam. Ada gue, Erwin, Ubay, Rijal sama Sigit. Iya. Kita sering ngobrol tuh. Ini kalau kantor kita nggak bisa kayak yang kemarin nih. Karena udah ya bisa dibilang nggak sehat gitu loh. Maksudnya secara nggak sehat tuh tidak ada pemasukan yang bener. Nah kan gue pengennya waktu itu sama anak-anak ngobrol. Kita kalau bikin kantor proper nih, lantai satunya, lantai bawah tuh harus kafe, lantai 2-nya tuh harus kayak Panji tuh bikin comedy club, lantai 1-nya baru kantor, studio gitu-gitu. Karena biar duitnya tiap bulan ada dan emang udah nge-hire orang bener buat gaji bener gitu Cing, UMR dan lain-lain. Kantornya bisa ngidupin diri sendiri lah ya. Bener. Dihitung-hitung itu kalau kita lakuin. Istilahnya kan kita ngangusin uang 5 tahun tuh ya ceritanya buat 5 tahun. Itu kayaknya dihitung-hitung bisa mengurangi uang kas banyak. Kayak jangan dulu deh, takutnya ntar butuh apa-apa nih. Bener, awal-awal tuh kan belum ada uang tiket segala macam kan. Kita mau DP apa-apa kan nggak ada tuh. Nah, pakai uang kas, pakai ini. Ntar di refill lagi kayak gitu. Buah kesabaran. Jadi pelan, karena kayak kantor juga buat sekarang belum urgent banget, belum banget. Toh meeting juga ada tempat yang meeting yang bisa disewa gitu ya. Betul. Kalau lo melakukan meeting sama klien sama siapa gitu. Makanya ini gua markas Comika gua pakai buat meeting gratis. Soalnya kan gua kan ngangkat komika daerahnya ya si Panji kan yang dari New York kan diangkat banget ke sini. Ya dukungan komunitas juga penuh ya Jis. Penuh. Anak-anak anjing semuanya. Founder, gue sih senengnya ada founder di tahun ini. 5-5-nya? 5-5-nya. Karena tuh founder sepanggung beneran itu udah lama banget. Iya. Bahkan terakhir tuh kan bukan manggung jatuhnya kan dia online kan. Online di YouTube waktu itu kan The Founders bikin acara. Ini tuh balik lagi tuh seneng banget sih akhirnya semuanya bisa gitu. Rian terakhir. Memang semuanya udah mencar-mencar sih ya Jis. Maksudnya yang berkutat di stand up banget itu kayaknya Panji doang ya? Dan Radit. Oh Radit ya? Dan Radit. Ini masih show-show, dia akan masih iya betul. Masih show-show juga ya. 160 orang, semua semua komunitas stand up terwakili. Paling nggak provinsi deh. Dari seluruh Indonesia ini. Tidak per provinsi tapi per pulau. Per pulau. Kalimantan dapat juga. Ada. Sulawesi dapat juga. Sulawesi dapat. Papua Mamat. This stand up. Iya, Papua. Jadi semua ada per pulau. Ada. Bali ada. Yang nggak ada tuh Lombok. Lombok belum ada perwakilan yang kita bawa ke stand up. Tapi Nusa Tenggaranya ada. Ya. NTT-nya Abdur. Oke. Sumatera banyak deh ya. Sumatera banyak, Maluku ada. Ya Papua Mamat. Tapi Regi nggak jadi. Nah itu
kan di menjelang nih Cing. Iya. Jadi Regi, Eni Yang sama Momo juga nggak jadi. Ternyata mereka itu dihubungin sama pihak Kemenpar. Ada Edinburgh Festival itu yang komedi-komedi itu kan Cing ya. Jadi mereka kayak perwakilan dari Indonesia ke sana. Regi nelpon. Di satu sisi kan emang butuh mereka nih, karena gue pengen ngasih tahu kita juga ada loh stand up English-nya gitu kan. Teman-teman nih bikin di Bali bla bla bla, malah udah tersohor banget gitu. Malah bule-bulenya tuh tahu stand up gara-gara mereka kadang-kadang baru tahu ada stand up Bali gitu kan. Tapi di sisi lain gue nggak bisa buat nahan mereka karena itu adalah apa ya kesempatan yang nggak mungkin datang lagi sih kalau menurut gue. Jadi timnya Pak Sandi ngobrol ke mereka, ngobrol terus gue sepakati udah nggak apa-apa diambil aja. Jadi gue coret itu karena bagus banget. Tapi sesi stand up Inggrisnya juga hilang semua atau cuma itunya aja? Hilang jadinya hilang karena kan sisa dua si Kauten sama Sukrats. Jadi gue kasih penjelasan bukannya gue nggak mau ngajak, tapi yang kita kan mau ngasih tampilan yang maksimal juga Cing ya ke penonton. Buat saat ini mungkin hanya kalian berlima nih ujung tombak stand up berbahasa Inggris di Indonesia. Jadi gue nggak mau gambling juga. Maaf ya gue belum bisa nerusin nih. Jadi mungkin kita coba nextnya aja. Mereka juga akhirnya ngerti. Dan sebelum juga gue ngomong ke Regi, Gilo pokoknya ngomong dulu ya ke mereka, jangan ntar kesannya gue yang jahat. Gitu. Aman. Gitu. Tapi udah diumumin juga ya, maksudnya mungkin aja ada orang beli tiket karena pengen nonton itu. Gue sih udah ngumumin di mana poster di poster ya. Cuman si Panji juga ditawarin sebenarnya ke Edinburgh. Cuman nggak ngambil karena dia tahu di stand up fest. Ini emang mereka aja yang nyebelin berarti. Regi mau sidik sama ini yang nih. Emang kayak kesempatan cuma sekarang mereka. Tapi itu bagus banget. Nah, Panji masuknya kemana? Ke Founders apa penampil dia nanti? Founders. Seperti yang ada di poster tuh, Founders 25 itu. Tapi dia nggak perform di stand up biasa. Nggak gua masukin slot. Jadi Founder udah gue tuh endingnya sih mungkin ya mudah-mudahan tercapai. Endingnya tuh pengen nanti mereka berlima di situ itu kayak udah bikin merinding semua komika sih. Artinya kayak lu begitu aja kita udah seneng gitu. Jadi talk show terus lu ntar ngapa-ngapain, ada gamesnya juga udah cukup sih buat kita gitu. Karena kalau Panji stand up yang lain harusnya juga gitu kan. Cuman kan karena kondisi dan situasinya mereka juga lagi ada yang sibuk tour, Radit lagi tour juga, Ernest lagi persiapan film, kayaknya akan sulit, jadi udah talk show aja gitu. Disepakatin itu. Lo tau yang paling muda gak anak komika yang paling muda yang tampil di sini? Yang tampil di situ? Yang tampil di sini yang paling muda itu Bobby sama Alma. Bobby Win sama Alma. Itu yang Alma tuh yang cewek ya? Yang cewek. Belasan tahun itu? Enggak, 2 bulan juga. 2 bulan tahun ya? 2 bulan tahun. Yang belasan tuh nggak ada, belum ada. Ical 12 ya? Ical katanya 12. Yang paling tua gue dong? Yang paling tua, lu sama Bang Rahman tuan siapa? Tuan gue. Sama Repidu? Tuan gue. Udah berarti lu. Berarti Cing Abdal paling tua. Pak Jarwo harus itu ngapain kayak? Pak Jarwo jadi raja. Acara pasti jadi raja. Raja bawa kuda. Jadi raja bambang merah bambang putih. Iya lucu banget pasti. Iya. Ini udah ada nih kalau lo lihat di MRT di bawahnya tuh udah mulai terpampang deh. Kok bisa masuk ke situ tuh, Jis? Kebetulan emang ada jalannya aja. Gue pernah mengerjakan project lah sama teman-teman di MRT ngobrol dan mereka menyambut baik, apalagi nantinya kan tempat kita kan di Senayan, Cing. MRT kan punya stasiun tuh di Istora Senayan. Itu juga sebagai info juga ke teman-teman kalau mau ke Stand Up Fest naik MRT aja, turun di Senayan, Istora Senayan. Lu mau jalan kaki bisa, lu mau naik online bisa gitu, atau lu mau naik orang di situ juga bisa. Kalau nggak mau dibilang gila gitu, terserah kayak gitu. Jadi emang masuk secara tujuannya sama, tujuannya buat mensosialisasikan kalau kemana-mana sekarang nggak usah bawa kendaraan kayak gitu, naik MRT aja. Dan kebetulan secara rundown setelah ini tanpa sengaja juga, karena pas gue lagi meeting gue nanya ini bisa nggak ya kayak di Singapura kan tuh MRT-nya tuh kadang kayak acara
F1-nya gitu-gitu cing. Itu menyesuaikan tuh kalau ada konser dia menyesuaikan close-nya. Misalkan biasa jam 10 malam, kalau ada konser di rundown sampai jam 11 dia tuh overtime sampai jam 1 gitu misalkan. Nah ternyata MRT juga secara jadwal masuk. Kan paling lama tuh terakhir kalau kemarin nggak salah tuh sekitar 23, 24 gitu-gitu. Yang dari HI ke Lebak Bulus termasuk pun sebaliknya. Jadi masih bisa tercover. Teman-teman tuh enak. Dan kita juga acaranya kan paling setengah 11, jam 11 gitu. Oh dari jam kita ini? Kita hari Jumat mulainya jam 2. Jam 2? Jam 2. Hari-hari lain mulainya setengah 3. Ya lumayan. Open gate jam 1-an. Jam 1-an? Open gate. Ya. Total penonton jadi berapa ya, Jis? 3 hari ini, Jis? 3 hari, Cing. Total penonton tuh 3 hari itu nyampe di angka 3.000. 3.000, Cing. 3.000? 3.000. Nyampe udah per hari? Seluruhnya kan kita 3 day pass kan. Jadi artiannya kalau ngomongin jumlah kita udah ada 3.000 pembeli. 3.000 pembeli. Dan 3.000 penonton berarti itu kan maksudnya. Tapi kalau datangnya dia cuma Sabtu atau cuma sehari Jumatnya doang, ya tetap tetap hitungan dari itu dari total pembelian. Iya. Ininya Jis di tenis indoornya berapa sih ininya kapasitas? Kalau keseluruhan mah dia tribun tuh keseluruhan dia 3.800 tuh cing. Bawahnya tuh dia bisa 2.000 kalau misalkan festival berdiri. Iya. Nah karena kita itu ngorbanin satu sisi kita kan nggak mau di tengah tuh. Bukannya takut kayak Panji tapi ya itu juga sih salah satunya takut soundnya jelek. Cuman lebih ke kayaknya teman-teman tuh nggak semuanya bisa beradaptasi dengan panggung berputar. Nah gue nggak mau jadi penonton tuh gue cuma dapat pantat. Terus lu masih mending gue cuma ujung sepatu misalkan gitu-gitu kan jadi malah saingan apa namanya itu istilahnya ya gitulah pokoknya takutnya ntar malah saling berlomba-lomba cari kejelekan gitu. Jadi gue memutuskan sama Erwin dan teman-teman kita ini aja nih kita ambil itu pun sisi yang kecil. Kalau kayak beberapa musik kan tuh kayak Yura tuh gue dateng dia tuh yang lebarnya malah karena kan dia yang penting penonton berdiri gitu kan. Kalau kita kan tetap duduk di dalam. Jadi kalau kita itu setotal ya itu kan baru penonton cing. Ntar gue juga ada kursi buat para komika yang karena ya beberapa kesalahan kita tuh bikin acara nggak ngitung komika yang datang sama plus satunya atau sama temennya gitu. Duduknya kadang duduk di bangku penonton bayar. Nah ini kita pisahin. Jadi kalau ditotalin lagi itu bisa nyampe di angka 3.400-an, 400-500. Artinya kalau semua orang masuk ke situ, aman. Masih aman. Maksudnya yang malam kan udah nggak ada outdoor. Artinya kemungkinan semua akan masuk. Masuk dan bahkan masih ada sisa. Iya. Di atas tuh kalau Cing tahu inget tenis indoor kan tuh ada kayak AC tuh Cing. Itu gua nggak ngejual 2 kursi deket AC. Karena takut suara ganggu lah gitu-gitu. Jadi itu pun kita masih ada kosong itu kita sekitar kalau di tribun dikelilingin kita masih ada kosong 150-an kursi. Karena buat buat mengantisipasi teman-teman nontonnya kurang nyaman. Tapi kita buka maksudnya lu kalau mau ini kursi atas 2 ini nggak kita rekomen. Tapi lu kalau mau nempatin terserah gitu. Karena kan mungkin nggak mau nempel sama siapa gitu. Berarti banyak juga Jis ya maksudnya udah terfikirkan juga kalau semuanya ada masuk ke dalam 3.000 pembeli tiket ini masuk ke dalam si tenis indoor tetap nyaman banget. Iya. Tetap nyaman duduknya ya maksudnya. Ya kursinya sih kan kalau kursi tenis indoor kan kursi tribun plastik lipat gitu kan Cing. Ya tetap lu akan bisa duduk dan nonton gitu. Tapi mungkin akan ada orang di kanan kiri lu. Pasti. Tapi kalau takutnya nyamannya orang beda-beda kan. Tapi kalau secara general nyaman, lu akan duduk bisa dengar dengan jelas insya Allah nanti terus yang di bawah pun tidak akan keganggu. Itu bawah atas nggak ada bedanya Jis? Ada bedanya? Ada, paling atas tuh kita keliling kategori 3 terus bawahnya yang sayap, jadi keliling nih kategori 3, bawahnya sayap itu kita bikinnya kategori 2 terus ini kategori 1 yang langsung ke panggung. Baru platinum baru komika yang nonton platinum paling depan VIP. Nah audio gimana Jis? Pakai siapa? Apa? Lu pakai konsultan nggak? Ya ini concern terbesar sih sebenarnya kalau audio karena memang
ya sama-sama tahu lah kalau tenis indoor dan gedung-gedung di GBK itu kan memang difungsikan buat olahraga. Olahraga ya. Mereka malah lebih bagus kalau suaranya ini kan ngaung kemana-mana kan. Iya. Karena selain buat support, ini juga buat teror kadang kan, teror ke tim lawan. Nah di situ tuh concernnya tuh dari awal gue udah ngomong ada namanya Yoga, Mas Yoga dari orang PPC namanya. Dia tuh yang sering bikin, dia tuh yang megang Pestapora, gitu-gitulah. Ikut Joyland juga beberapa kali. Jadi emang basicnya orang audio, tapi dia ngurusin stage juga. Jadi waktu itu gue pokoknya bilangnya, pesennya Mas Yoga, gue pengen panggungnya kayak panggung acara Netflix orang-orang spesial. Ada orang liatin ini kayak acara Netflix, kalau tampilan looknya, tapi strukturnya gue pengennya kayak musik, panggung musik. Terus audionya mengcover semua, gue bilang gitu. Itu doang sih. Dan kemarin ngobrol di technical meeting, dia dari awal sudah ngomong bisa, tenang aja lu aman. Gue juga soalnya nonton Panji waktu itu, kata dia gitu. Dia tahu juga kelemahannya di mana. Ngaung-ngaungnya terus nggak kedengerannya itu bahaya banget ya. Insya Allah tercover lah. Waktu yang kita stand up fest terakhir itu tenis indoor juga ya? Tando, ya. Itu terakhir tenis indoor. Cuman itu kan dia nggak begitu banyak. Terus kayaknya ada beberapa tribun ditutup. Dan dia kan kalau gua nggak salah ingat tuh nembak pakai speaker tambahan, pakai tripod. Nah kalau si Mas Yoga ini anti yang gitu-gitu tuh. Nah terus pakai gimana? Entar dah. Kayaknya dia emang punya ini sendiri ya? Emang orang audio dulunya. Dulunya Iya. orang yang expert lah gitu. Panggung juga dia yang ini? Panggung luar, panggung dalam dia. Dia yang desain, dia yang konstruksinya semuanya dia yang ngatur tuh. Panggung luar, panggung dalam. Secara produksian udah berapa persen aman? Tinggal di set dan segala macam. Udah aman semua. Udah masuk kalau ngomongin adat istiadatnya kita udah DP gitu. Udah aman. Udah aman banget. Nah, tinggal penampilnya harus baru semua inian materi. Tinggal izin. Hah? Tinggal izinnya. Ya, izin. Ya maksudnya kan izin acara kan emang datangnya H-2 gitu-gitu. Tapi mah kalau secara audiensi dan lain-lain udah aman. Kita juga kan pakai vendor juga yang gitu-gitu. Yang crowd controlnya yang sering bikin acara gede gitu-gitu. Iya. Terus setiap penampil harus baru materinya. Harus baru, harus sesuai arahan berapa menit biar nggak ngerusak flow yang sebelumnya atau sesudahnya. Kalau dia lebih cepat nggak masalah, yang penting ada minimal tuh 7 apa 8 lah. Kalau nggak sanggup bisa di situ, tapi kalau ini diatur aja jangan sampai berlebih, karena yang udah cara stand up tuh kalau kebanyakan penonton juga sadar nih ngapain sih lama banget nyari closing apa gimana gitu, jadi nggak nyaman dan kasihan penampil berikutnya atau sesi berikutnya. Itu sama harus materi baru, karena kampanye si Stand Up Fest ini materinya 100% baru dan tidak ada di TV, tidak ada di YouTube, tidak ada di digital download atau apapun. Jadi emang eksklusif off air. Mungkin itu juga faktor teman-teman langsung pada ngeborong tiket, mungkin itu juga faktor itu. Iya. Karena akan mendapatkan suguhan yang baru ya. Kalau ini Cing, kalau di materi lama tuh kita ada pendeteksinya gitu Cing. Anjir. Ada. Net gitu ya. Di mic-nya itu ada Cing. Ada ya. Ada, jadi kalau nyetrum. Ntar nyetrum. Kenapa nyetrum? Materi lama gitu. Kalau dulu kan di Jambore lo kalau inget yang gue info Cing di grup, pokoknya kalau ada yang lewat ntar gue matiin audionya. Ada tuh, gue pelan-pelanin tuh, dia nyadar tuh, udah mau habis nih, gue naikin lagi closing. Ada yang kayak gitu. Emang harus aware sama gitu-gituan kan, juga ada monitor gitu, harus belajar. Nanti ada timer berarti ya? Pasti ada di depannya. Timer di depan. Sama ini prajurit cebol di kanan kiri. Jadi kalau lu udah lama dia bawa tombak. Iya. Dicalang sama Megi ntar. Yang luar kota ada berapa, Jis? Lo terdata gak yang datang dari luar kota? Penonton? Bukan. Penampil. Oh, penampil kalau persentasenya sekitar 30%. 30%? Cing, ada itu Cing. Upil. Kamera biar mantep. Deh, aman ya harus. Upil apa hidung gue? Hidung dua. Hidungnya 30%. Dari luar kota hitungannya.
Wah, ininya banyak juga dong, Jis. Apa, Ceng? Biayanya pada. Ya, kita cari sama-sama itu mah, gitu-gitu. Iya. Ada juga yang, dia ntar lu ini, nggak usah bang, gua nggak usah diurusin transportnya. Iya. Kata dia, ntar gua aja, udah aman aja, gue penting gua main. Gue seneng main di stand up fest. Nah gue kadang tuh suka ngerasa, gila ya segininya ternyata orang-orang buat si stand up Indo ya. Iya. Karena memang harus begitu sih harusnya ya. Kalau mau stand up Indo tuh, kalau nggak ada stand up Indo ya nggak tahu ya gimana orang. Kalau Encing kan emang dari dulu udah ada gitu kan, maksudnya udah established lah, bisa dibilang. Kalau teman-teman yang lain tuh banyak banget yang ketolong dan dari daerah tuh gitu. Gunanya KTP buat suruh kirim fotokopi KTP gitu biar pendataan tiket pesawat gitu-gitu, nggak usah. Kayak gitu-gitu masih banyak yang kayak itu, mereka sesayang itu sih. Gue senengnya gitu sih. Nah itu bisa gimana ya, Jis, menumbuhkan rasa itu sama sebuah organisasi itu. Stand up Indo kenapa bisa segitunya sih, gue juga bingung deh. Iya, cuman gue sedikit banyak karena gue ngerasain sendiri ya. Akhirnya gue kayak sedikit banyak bisa tahu kalau kenapa anak-anak ke stand up Indo segitunya. Tadi faktor salah satunya itu mengubah banyak hal di hidup anak-anak, banyak banget. Yang tadinya kalau kata orang Inggris nobody jadi somebody, kayak gitu-gitu. Yang tadinya mungkin dia kayak bintang Emon deh salah satu ya. Dia kan terakhir itu akan bukan daftar, interview buat bagian kasir McD kan. Waktu itu tuh dia. Cuman dia tahu ada open mic, dia ikutin segala macam. Sekarang kayaknya McD pengen banget ngiklan di dia malah sekarang kan, kayak gitu-gitu Cing. Jadi mengubah banyak hal buat orang-orang yang seperti kita inilah yang kurang dapat panggung atau misalkan tidak diperhatikan sekeliling. Sekarang tuh bisa jadi patokan orang-orang gitu. Jadi cuman nah bagusnya lagi anak-anak walaupun posisi sekarang tuh nggak yang jumawa gitu-gitu. Soalnya kalau dilihat juga di Instagram atau di mana jumawa juga bercanda. Iya, betul. Jumawa yang bukan serius gitu, nggak kayak ya gitulah. Dari awal juga kita bisa narik perhatian orang tuh bukan karena apa-apa, emang karena murni kita menghibur aja gitu, suka ngelucu lah gitu-gitu. Iya. Emang ada yang jadi belagu gak? Dulu ada, sekarang udah enggak. Udah bilang, lu belagu-belagu nggak jadi apa-apa di sini lu, bilang. Oh, boleh nggak apa-apa belagu, tapi stand up Indo nggak bakal manggil lu. Iya. Langsung enggak, gitu-gitu. Ada sih beberapa mah ada aja yang gitu-gitu mah. Iya, maksudnya ada gue kan lumayan sering ikut ya di stand up Indo ya. Iya. Ngeliat anak-anaknya, ngeliat antusiasnya, terus ngeliat totalnya mereka ngosongin hari sampai 2-3 hari untuk acara stand up Indo. Ya kalau dirupiahin juga uang mereka banyak yang hilang gitu kan. Pasti. Nggak sekedar duit gitu di stand up Indo gitu. Itu dirasakan sama semua orang nggak sih, Jis? Maksudnya anak-anak yang lain yang memang belum setenar yang lain-lain itu. Iya dirasakan sih. Kalau yang kita di stand up fest kan udah pasti ngerasain nih. Iya. Di luar itu kan maksudnya anak-anak yang itu ngerasain banget, bahkan mereka jadi kayak oke, kalau gue belum layak buat tampil di stand up fest, ya gue sih nggak pernah bilang mereka nggak layak, tapi kan karena waktunya aja nggak banyak nih. Kalau waktunya seminggu itu semua ketampung pasti. Cuman karena waktunya dulu nih, ada yang bilang gitu, bang, oke bang, gue akan nunjukin ke teman-teman, dia bilang gitu. Kalau mungkin sekarang gue belum layak, gue akan nyoba lagi lebih baik. Tapi gue tahun ini mau kontribusi sebagai panitia bang, gitu. Kayak gitu-gitunya ada Cing, tetap pengen terlibat ya? Tetap pengen walaupun terlibat. bukan sebagai penampil. Walaupun bukan sebagai penampil, betul. Soalnya juga kayak mereka ngebaca polanya juga. Iya. Beberapa teman-teman yang dulunya panitia sekarang tuh jadi penampil. Kayak Frimawan. Iya. Frimawan itu 2014 dia itu kru. Elonya Wawan kalau nggak salah. Enggak, kru biasa. Kan pernah posting foto, wah pesawat Cing. Karena dekat Halim. Halim apa? 2 bulan. Anak ketiga ini. Bagus. Gue anak pertama. Anak pertama. Nah, si ada tuh kayak, sekarang kemarin dia begini, sekarang dia jadi headliner hari kedua. Iya. Emang ada gitu-gitunya. Oh. Mereka tuh pengen gimana sih perasaannya kalau
Gue juga pengen gue pengen nih sekarang jadi panitia, nanti biar punya story-nya nih, gue jadi penampil next tahun gitu, next year-nya gitu. Iya. Jadi panitia semua dari anak-anak komunitas nih? Panitia anak-anak, volunteer anak semua, semuanya. Gue nggak nerima dari luar, karena kayaknya kalau yang dari luar kayak pengen nonton nih. Kalau yang anak-anak tuh memang pengen terlibat lah, sekecil apapun yang mereka kerjakan di Stand Up Fest itu berarti banget buat kita, karena kita nggak bisa ngurusin semua tuh. Iya. Gitu. Berapa Jis yang terlibat dalam panitia? Kalau penampil 160, panitia 150. Panitia juga segitu isinya, nyampur banyak cowok cewek ya. Nyampur. Banyak juga ya Jis? Banyak. Cuman awal kita kekurangan ini volunteer perempuan, karena kalau komika perempuan yang nggak tampil cuman dikit juga kan, jadi mereka terbatas. Terus akhirnya ternyata masih kelupaan gitu. Ini ada yang di sini nih, ada yang di sini, diajak-ajak lagi. Soalnya butuh banget. Takutnya kan nanti 3.000 orang masuk, kalau di body checking cowok kan nggak nyaman kan. Jadi butuh juga cewek, butuh banget tuh. Biar enak lah gitu. Iya. Gak boleh bawa makanan minuman Jis? Gak boleh, karena kita nyediain makanan dan minuman dari para komika-komika kocak yang jualan. Nggak, maksudnya ke dalam? Ke dalam boleh. Ke dalam nonton. Boleh. Nonton bawa. Sejauh ini kemarin ngobrol boleh, asal sampahnya diiniin. Tapi kalau ada regulasi baru kan diinfo ntar. Diinfo ke penonton. Soalnya kalau dia bolak-balik kan wasting time juga tuh Cing. Mungkin ntar coba, kemarin sih ngobrol aman. Waktu Panji gak boleh Jis, gue udah beli banyak tuh. Apaan tuh? Istora ya? Istora? Boleh, harusnya kalau kemarin sih ngobrol ini. Ya itu kan gimana ngobrolnya aja ya. Maksudnya kalau kemarin gue kasih penjelasan, tenis indoor itu nggak ada hal-hal yang berbahaya kalau kena air. Karena dia juga itu tempat olahraga, pasti pemainnya juga minum kalau di bawah gitu kan. Jadi listrik juga udah di backstage, udah aman tuh, maksud pendekatannya gitu. Jadi kayaknya nggak masalah nih Pak. Ya kita obrolin lagi ya, aman sih sebenarnya. Makan juga kan jatuh juga kita bersihin gitu, bukan kita cuekin. Iya. Harusnya sih bisa. Oke, jadi di luar selain booth F&B dan para sponsor, ada panggung untuk stand up outdoor dan musik. Alis. Ya. Hanya pensil alis. Hanya pensil alis hari terakhir. Oh, di hari terakhir. Tapi kayak hari pertama nanti mau ini kolektifan anak-anak komika kayak nyanyi-nyanyi. Bukan, di luar situ? Di luar kayak, di ending. Oh, di endingnya? Mau ini Cing, bikin namanya efek rumah komika. Jadi pelesetan ERK, efek rumah kaca, tapi ini ngomongin lagu-lagu tentang komika-komika yang berumah tangga. Ya kemarin anak-anak komik itu yang bikin yang panggung lagu-lagu sendiri, apa namanya ya? Tipis-tipis. Oh iya. Nah kemarin tuh pengen juga tuh tipis-tipis. Cuma kita kan ada perubahan masalah layout. Gue bilang ke Zawin, Win kayaknya belum bisa ya yang ini, kita coba next aja gitu. Karena waktunya terbatas tuh. Tadinya mau ada itu malah? Mau ada, itu jadi poin juga tuh Cing. Orang lagi makan, lagi apa, dihibur sama musik gitu kan. Cuma kan itu udah ada poin stand up-nya. Gitu. Iya. Tapi mungkin kalau ada perubahan, cuma kan kalau secara panggung yang penting ke Mas Yoga gue udah info. Ini anak-anak kadang bisa improve, bisa tiba-tiba gue pengen nyanyi ya, pengen apa ya kita kasih aja ya, gue bilang gitu. Jangan sampai terbatasi. Anak-anak kan gitu. Terus yang di panggung juga kan mau gimmick apa, iyain aja biar sama-sama nyaman gitulah. Karena kan acara komedi nih. Iya. Gimmick-gimmick juga diperkenankan, Jis? Iya, diperkenankan. Cing Abdul ada gimmick. Ada kan ya? Belum jadi. ada yang gimmick bawa apa? Oh, ada yang bawa keluarganya. Ada, ntar ada gimmick bawa keluarganya, ada juga gimmick yang bawa penari lah, gitu-gitu, dancer. Ada yang bawa orang berantem, ada. Kalau jadi tuh ntar kesampean tuh di tanggal-tanggal itu. Kalau mereka ini ya mikir, kayak gini Nora deh. Kalau Nora nggak jadi tuh. Cuma kayak enggak. Tapi emang ini ya kayak improve dari atau upgrade dari si seni stand up komedinya juga ya. Betul. Udah nggak tidak mengharamkan lagi gimmick gitu. Kayak dulu kan awal-awal stand up komedi ya lu nonton orang ngebacot aja selama 5-6 menit gitu. Iya. Sekarang
Bahkan kemarin gue ngejuri yang Polri itu hampir semua pakai gimmick. Dan sah-sah aja itu, Jis. Kalau balik lagi sih, kalau itu mungkin kita ngelihatnya dari ini acara apa dulu kali Ya. ya. Kalau lomba, gue malah menyarankan jangan. Ya. Kalau lomba tuh karena bisa yang lawan lu full stand up, jadinya aneh tuh. Ya. Kalau lu yang menang tapi dia enggak. Cuman kalau kayak gini kan hiburan gini sih. Boleh aja ya? Boleh aja. Kalau gue sih ngasih kebebasan, terserah dilakuin aja. Asal lucu gitu aja. Jangan gimmicknya malah nggak lucu. Stand up-nya lucu, gimmicknya enggak, atau kebalikannya gitu. Iya. Gimmicknya lucu, stand up-nya enggak gitu-gitu. Geral main nggak? Gerald MC Oh. sama Ebel. Bentar, dua-duanya hancur begitu sih gimana? Itu harusnya dua orang yang harus diatur itu, bukan yang ngatur kita. Maksudnya biar kita tahu nih mereka nge-MC sampai ngelit kan. Iya. Siapa nih kira-kira nih kalau berdua orang ini. Wah, itu gue udah ngebayangin sih, makanya nyocokinnya juga udah lo sama Gerald aja. Bel. Siap aja. Tapi lo yang ngelit ya. Dia bengong dulu bentar Ebel. Siap aja. Ya penting ini orang dua harusnya diatur gitu. Kita akan lihat bagaimana Ebel dan Gerald mengatur acara ini. Wah kacau bener-bener dah. MC itu ada juga MC Arab, Fikri Rasta sama Fikri Kemal Rasta. Palevi. Oh sama Kemal, oke. Kalau MC siapa aja jadinya nih? MC itu di hari pertama itu ada pertama Soebul Diksi. Habis itu Tujuh-tujuhnya? tujuh-tujuhnya. Oke, semuanya jadi MC? Semuanya perform. Oh, Maksudnya semuanya langsung perform. dibuka sama mereka. Oh oke ya. Langsung dibuka sama mereka. Terus nanti tuh bakal ada Fikri Rasta sama Kemal, pasangannya Mekdani sama Reno, Rere Rasofian sama Kemal Gifari. Terus ada 3 mas-mas Jawa, Bona, Yusril sama Beni, bertiga. Terus ada juga, Tapi Yusril tampil juga? enggak dia MC. Kalau yang gue lihat di situ ada tulisan Yusril, itu berarti MC? MC kan belum. oke. Kalau kemarin kan belum ada rundown. Kita ngeluarin tuh udah ada nanti. Oh, Udah oke. ada urutannya. Terus ada Soleh. Oke. Soleh MC sendiri. Udah itu yang MC. Maggie. Arya akan MC bareng Maggie sama Ical. Oke. Arya Novarius. Novianus. Oh Novianus ya. Novarius. Oh, iya. MC berapa slot? Maksudnya dia nganterin berapa banyak? Dia nganterin per sesi, nganterin 5 orang. 5 orang. Ebel sama Gerald tadi juga ya. Mereka akan nganterin Belok sama Ipin MC pertama outdoor. Jadi mereka akan nganterin 1 sesi berganti-gantian. Siang tuh siang semua, malam tuh Soleh semua misalkan. Terus siang lagi dibagi outdoor sama indoor siapa, malamnya siapa. Oh. Dan setiap malam ini ganti setiap hari MC-nya? Ganti. Setiap hari ganti MC. Setiap hari, maksudnya kayak Soleh cuma MC dari pertama, hari kedua gitu. ntar ganti siapa gitu, ganti. Wah. Biar nggak capek, Cing. Iya sih, tapi kayak pada seneng aja dengan MC itu. Karena nggak harus nyiapin materi baru gitu. MC aja Pak. Siapa, Cing? Mau MC sama siapa? Bisa diubah ini mah. gue tampil aja dah. Tampil ngapain? MC. Ger terus. Tektokan paski nih, diajarin mulu. Kemarin main Bambang Merah Bawang Putih juga, Jis. Ada Diki, ada Jegel, ada Marcel, ada stand up. Udah ya segitu ya? Udah, berempat. Iya. Stand up-nya berempat. Stand up apa paski dia lagi akrab-akrab juga sekarang ya, Jis? Lagi lagi seru-serunya dari dulu sih. Iya. Tapi seru banget nih. Selalu bersinergi. Iya. Pokoknya hampir setiap kegiatan paski melibatkan stand up, kebalikannya juga anak-anak stand up melibatkan paski. Repotin paski, minta sponsor ke Pak Jarwo. Pak Jarwo coba dong, sponsor nih cariin. Pak Agum. Iya Pak Agung, Mbak. Ini banyak duitnya orang-orang ya. Nah sponsor ada berapa, Jis? Sponsor kita ada 4. Yang pertama Loket sebagai sponsor dan juga ticketing partner kita. Iya. Juga ada Nivea Men, sponsor kita. Juga ada MRT Jakarta, sponsor juga dalam hal official public transport partner. Iya. Terus yang terakhir kita kemarin baru masuk Wonderful Indonesia.
Wonderful Indonesia? Ya. Itu apa sih Wonderful Indonesia itu, Jis? Wonderful Indonesia tuh kalau yang kemarin gue dapat dari mereka Cing ya secara penjelasan singkatnya itu sebenarnya adalah kayak kepanjangan tangan dari campaign-campaign atau pergerakan yang dibikin sama Kemenpar. Oke, untuk turis berarti. Untuk turis. Jadi kalau Wonderful itu biar ya kalau di Instagram Wonderful itu untuk narik si turis-turis ke Indonesia. Oke. Tapi dia juga ada poin lainnya itu akun lainnya Pesona Indonesia. Pesona Indonesia tuh kita dulu anak stand up juga pernah tuh kita berapa tim gitu, 2 tim ke Wakatobi kemana tuh bareng-bareng. Jadi mau mengeksplor budaya-budaya pariwisata khususnya yang ada di Indonesia. Ya. Dan juga kan mereka Kemenparekraf ya. Jadi ada ekonomi kreatif. Jadi emang nyambung banget dan Pak Menteri juga paham betul kalau ini tuh, dan gua bilang ke Pak Menteri, Pak ini nih acara Stand Up Fest ini itu acara stand up comedy festival pertama di Indonesia dan acara ini yang menjadi pecutan patokan para orang-orang buat bikin festival-festival stand up di tempat lain gitu di Indonesia gitu kan. Makanya ada ini, ada itu segala macem. Tapi memang kebanyakan ya anak stand up yang bikin, tapi ada aja yang enggak, gue bilang gitu ke Pak Menteri, dan dia wah bagus ini bisa ya berhubungan dengan ekonomi kreatif juga kan gitu kan. Jadi kayak bisa menghidupi dari sini dan lain-lain kan. Jadi seenggaknya terpantau lah sama pemerintah gitu. Gitu ya. Dan di Stand Up Fest ini didukung oleh Wonderful Indonesia. Ya. Jadi dianggap sebagai ekonomi kreatif juga nih. Ya. Si Stand Up ini. Stand Up Fest-nya, ya. Kalau si Stand Up Indonya dianggap sebagai yaitu sebuah wadah yang bisa menghidupi. Jadi ya nantinya kemarin kan sempat ini juga kan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol singkat. Ini nanti komika bisa ini masuk ke dalam profesi yang bisa tercover gitu. Iya, ntar kita obrolin lagi. Iya. Kelanjutan kemarin ngobrol-ngobrol gitu sama bapak itu. Iya. Stand Up Indo juga kemarin menang open mic ya? Ini open mic? Ya benar, alhamdulillah. Udah ada inkrah? Udah ada keputusannya? Udah ketok palu? Udah Tidak ada banding dari pihak Ramon Papana? Kalau nantinya mungkin nggak tahu, tapi kesempatan dia banding tuh udah habis. Jadi maksudnya kalau dia mau dia pengajuan lagi jadi dimulai lagi kalau dia, dan dia harus punya novum, bukti baru. Data-data yang memperkuat kenapa harus dipakai, karena kita ini biar jadi pencerahan juga nih buat teman-teman yang lain yang di luar stand up terutama ya. Open mic itu bukan berarti kita ambil, bukan berarti sekarang open mic punya stand up Indo, enggak. Tapi open mic milik publik. Jadi lu mau pakai aja. Nggak usah takut dikirimin surat lagi, nggak usah takut bentrok sama apa udah nggak jadi soal. Dan Stand Up Indo memperjuangkannya itu biar jadi kebebasan orang buat milih, bukan jadi milik kita. Karena kalau jadi milik kita sama aja bohong. Walaupun mungkin prakteknya kita ngebiarin nggak apa-apa silakan, tapi kan ya kenapa lu jadi owning gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi bebas. Dan sekarang udah banyak yang bikin. Iya. Jadi Stand Up Indo kemarin itu menggugat supaya open mic menjadi publik lagi gitu kan? Bukan menggugat bahwa bahwa open mic adalah milik Stand Up Indo. Bukan. Kita menggugat lalu kita membawa data-data ini memang harusnya punya publik. Bukan kita pengen, enggak. Kita hanya mendaftarkan ya nama-nama kita aja, nama Stand Up Indonya, gitu doang. Bukan yang itu lama juga ya prosesnya. Justru cepet Cing, gue pikir tuh bakal tahunan. Totalnya ya 200 berapa hari ya, 220 hari kalau ngomongin total hari. Jadi kan kita mulai tahun lalu tahun lalu tuh kita mulai sekitaran sebelum Jambore gue kalau nggak salah. Keluarnya April Mei gitu, bulan puasa amannya. April Mei kemarin ini ya, Mei kemarin ini nih 2023. Jadi nggak sampai setahun, gue pikir tuh bakal setahun lebih. Ternyata cepet karena memang kuat banget, dan hakimnya waktu itu tuh seneng deh, maksudnya tuh hakimnya juga excited gitu Cing sama sama pengajuan kita, sama komplainan kita. Kelihatan banget dia sampai buka laptopnya, terus dia nyari sendiri, wah iya bener segala macem. Dia juga udah mulai oke lah jadi emang kita di situ emang bener-bener gerak sendiri tanpa ada intervensi lain-lain, karena kan memang
ada yang bilang wah ini bantuan pemerintah gitu. Nggak ada. Karena kan nggak boleh istilahnya nggak boleh diganggu gugat ya keputusan itu kan. Punya keputusan sendiri kan, kecuali mungkin gue kurang, kalau nggak salah kalau ke presiden ngomong apa itu juga nggak semua hal kan presiden bisa memutuskan gitu. Nah ini kita bener-bener sendiri, jadi ngelewatin segala proses yang seharusnya dilakuin semua warga negara. Gitu. Jadi semua warga negara kalau mau ngapa-ngapain tuh, ini buktinya kita bisa gitu. Oke, ini sebenarnya udah habis ininya ya tiketnya gitu ya. Tiketnya udah habis. Per hari ini kita syuting udah habis. Jadi nggak ada lagi promo ayolah beli gitu. Jadi apa yang promonya ya? Apa cing? Ayolah apa ya? Ayolah apa jadi? Ayolah ngiri aja buat yang belum kebagian. Ada calo-calo nggak, praktek calo kayaknya Jis? Ada. Kan di perisal kedua waktu itu udah ada yang report kalau dia beli ke calo, terus calonya nggak ngirim-ngirim bukti malah diblok gitu kan. Nah, cuman kalau teman-teman baca sebenarnya kan ini simpel banget sebenarnya. Kita kan ketipu karena kita mau sebenarnya. Kalau kita nggak mau, kita nggak bakal ketipu. Jadi ini ada yang aneh karena kalau lo mau ya itu udah resiko terbesar lo ketipu. Gitu kan. Kita juga udah ngasih himbauan segala sesuatu pembelian di luar loket kita nggak bakal ngurus, nggak bakal tanggung jawab. Itu kejadian tuh. Dia nge-DM, terus gue minta ke temen-temen diurusin, akhirnya clear. Orangnya juga takut yang nipu itu. Nge-DM, cuma masalahnya yang nge-DM itu sebelumnya itu dia belum ngapus DM sebelumnya. Maksudnya? Jadi DM sebelumnya dia ngebales story stand up Indo tentang tentang ini. Penjualan tiket, ini full book, jangan khawatir. Refresh aja, karena full book belum berarti sold out gitu kan. Dibalas sama dia. Apaan nih, ini permainan kan nih, kuotanya buat komunitas, anjing gitu. Nah, dia lupa tuh nge-unsend. Jadi kayak lah, lu sebelumnya marah-marah, tapi di sini Min minta tolong dong saya ditipu nih gini-gini. Oh lu ada butuhnya juga nih jadinya. Ada orang-orang penonton kayak gitu yang marah-marah tapi ujungnya ya kita kalau mau males nggak usah lah, dia kemarin udah fitnah lah, maksudnya udah jelek aja pemikirannya. Tapi kita bantu, cuma itu satu orang aja jadi contoh. Jadi ini kita bantu, nextnya jangan lagi gitu. Karena banyak yang mikir tiketnya nih kapasitasnya berapa sih ini sih yang dijual berapa? Ya kalau kita itu kan itu dapur orang ya. Bisnis orang kan beda-beda gitu caranya. Ya kita jual tiket termurah masa lebih banyak kan udah nggak mungkin satu. Terus tiket berikutnya kita bikin volumenya nih. Sampai kemarin kita bikin presale 4, ada aja yang bilang kalau tuh kan ini tiketnya disengaja ini buat jual mahal. Ya nggak juga, karena kita udah nyiapin tuh. Karena kapasitas si tenis indoor itu nggak bakal bisa diubah, bukan panggung outdoor. Kita tuh harus jelas tiketnya berapa kursinya biar nggak over capacity kan. Nah yang kita jual kemarin itu sebenarnya kalau yang paham sih ngerti cing, ini adalah tiket-tiket yang tadinya itu kita siapin buat jatah sponsor. Kalau ada sponsor baru masuk itu kita siapin buat mereka bikin activity giveaway. Buat insight-nya si akunnya, dia kan suka gitu cing ya. Misalkan siapa ya bikin ada 10 giveaway, caranya follow akun gitu kan. Itu kita jual, disangkanya ini kan bener nih gini-gini, penonton suka sujon. Acara komedi maksud gua, kenapa marah-marah ya? Aneh banget itu. Kalaupun dia juga nggak apa-apa kali Jis. Itu dia. Kalaupun dia kita simpen untuk dijual mahal, emang kenapa ya? Pada waktu itu gue juga bingung ya. Kenapa? Bikin sendiri dah lo acaranya gitu, kayak kok semuanya tentang elu jadinya. Sampai juga. Ya, jadi secara keseluruhan progresnya happy semua ya nih Jis ya? Happy, alhamdulillah. Happy semua ya, maksudnya secara produksian udah tercover, uang juga udah tercover, walaupun mungkin untung juga nggak terlalu gede ya, karena untung nggak terlalu gede, tapi seenggaknya nggak rugi. Maksudnya nggak ngutang. Nggak ngutang. Gue pengennya itu aja bener, yang penting nggak ngutang. Iya. Kalau dihitung dari penyelenggaraan terakhir mungkin ya akhirnya ini memang bisa dibilang kita ngeriset lagi. Maksudnya ini bisa jadi apa? Kayak bisnis event gini kan, Jis, kadang-kadang memang penyelenggaraan ke-1, ke-2 ya break event point-nya udah cukup. Mungkin nanti yang ketiganya ini. Karena ini kita udah berhenti 8 tahun. Kayak dari nol lagi nih kita gitu.
dan bisa break event aja udah bagus banget gitu ya. Betul. Iya. Sama ini, Cing, pelajaran dari ini, Cing. Ternyata tuh yang paling penting stand up Indo tuh bukannya punya kantor kayak tadi tuh apa-apa, tapi punya tim AE yang bener-bener apa istilahnya sih? Yang bener-bener bukannya freelance ya. In-house ya. Harus punya tuh. Karena gitu ya. Tim AE tuh penting banget. Kemarin tuh ada juga yang bantu-bantu, cuman karena freelance ya bukan beberapa, semuanya nggak deal. Yang kayak gini-gini kan dealnya karena kedekatan aja gitu. Pentingnya gitu ya. Penting tuh, tim AE itu penting banget buat jualan. Soalnya mau gimana pun bagusnya, kalau barang itu nggak dijual, ya nggak bakal ada yang mau naruh duit gitu. Iya. Pak, acara ini juga jadi ini ya, apa namanya, kayak patokan lah bahwa komedi udah bisa jadi industri di luar TV ya. Ya. Di luar TV kita bisa bikin komedi itu jadi industri yang gede juga. Betul. Gitu. Banyak event komedi jadinya sekarang. Iya. Hampir setiap, apalagi yang 2023 ini hampir setiap bulan ada event komedi ya. Ada lombanya juga. Yang bikin bahkan bukan si stand up Indo atau manajemen. Iya. Karena semua orang boleh bikin. Iya. Yang penting jurinya kita. Sama MC dong. Iya. Marcel tampil. Kenapa emang? Tiba-tiba nanya Marcel. Nah, kemarin karena baru MC bareng gua jadi Polri. Oh, tampil. Iya. Tampil nih. Jadi tidak ada yang lo minta terus bilang nggak bisa. Rahmano. Enggak, apa namanya? Karena tanggal atau karena apa gitu? Ya. Masa ada sih? Maksudnya? Ada. Nah, orang langsung ini komen. Menit ke segini aja nih, ini yang paling seru. Gitu iya. Langsung ada. Cing, ada. Ada 3 kawan kita lah yang mundur. Tapi yang maksudnya yang mundurnya alasannya sih ya kalau buat gue dosen PPKN gue dulu, Cing, kewarganegaraan di kampus pernah ngomong gini. Semua alasan itu masuk akal. Apapun alasannya, mau alasannya wah gue nggak bisa nih stand up fest karena gue kalau ke Senayan suka merah-merah badan, masuk akal. Kita nggak harus gitu kita ya? nggak harus minta buktinya. Tapi ya mau gimana, namanya alasan. Ya, cuman kan beberapa alasan sebenarnya bisa dikeluarkan sebelum kita ngobrol harusnya kan. Kalau udah bilang iya enggak, ya menurut gue disayangkan aja. Tapi itu nggak merubah apapun pemikiran gue ke mereka atau ke dia lah gitu. Nggak apa-apa. Oh, jadi artinya tadinya udah mau? Iya. Pancing terus. Sambil ngerokok mantep nih. Gue akhirnya ngopi lagi kayaknya nih. Iya gitu. Iya tadi. Nggak, maksudnya ini, ya gue aja dapat kabar tuh jauh sebelum, mungkin 2022 kali dapat kabarnya bahwa betul. Ini tanggal segini Agustus, perkiraan tanggal segini ada stand up fest gitu kan. Walaupun akhirnya ada perubahan sedikit kalau nggak salah deh. Perubahan ya tanggal ya, perubahan tanggal ya, gitu. Tapi itu jauh kayak setengah tahun sebelum acara ini gitu. Akhir tahun itu, perubahan akhir tahun masih. Iya kan? Desember. Iya, akhir tahun gitu. Bahkan kayak yang di puasa tahun lalu lah. Puasa tahun lalu aja udah ngomongin stand up fest. Kita stand up fest tahun 2023 udah ada. Jadi udah jauh hari. Udah far a day ya, jauh hari ya. Jauh hari. Tapi ada yang nggak bisa. Padat banget jadwalnya gitu. Anjing, lu ternyata suka yang gini-gini ya. Gua baru tahu nih. Seru nih. Iya. Ada aja ya. Jadi malah yang kayak gitu bukan orang yang kita khawatirin secara general, maksudnya kayaknya nih, kayak kita nih kalau ngumpul seruangan komika akan satu pikiran, kayak yang akan nggak mau cuman dia doang. Tapi buktinya main kan si Mamat Al-Qadiri, gitu kan. Buktinya main. Ternyata orang yang paling susah diatur, ternyata tetap mau gitu. Nah ini kita nggak tahu, ya pemikirannya mungkin beda apa gitu. Dan kita hormati ya. Kita hormati. Walaupun tiba-tiba dia bilang, gue udah kerjaan tanggal segitu. Wah, oke juga lo, udah tahu tanggal lo. Iya sih.
Iya. Mungkin tugas negara kali. Tugas negara. Iya lah. Oke Pak Ajis, terima kasih sudah hadir sini. Mudah-mudahan stand up fest lancar semuanya. Amin. Sehat-sehat semua, penampilnya bisa hadir semua. Amin. Berkah buat semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan di detik-detik terakhir masih ada sponsor yang bisa masuk. Iya, amin. Masih bisa, masih diterima sampai detik-detik terakhir ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Ajis. Terima kasih, Ceng. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.